Halo teman-teman, salam. Perkenalkan nama saya Farid Setiawan dari kelas 2. Ini adalah video sesi saya. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi saya tentang hidup berbudaya. Apa itu budaya? Budaya merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang yang dibagikan dari generasi-generasi secara turun-temurun. Contohnya diantaranya ada istiadat, ada bahasa, karya seni, sistem agama, sampai politik. Manusia sendiri merupakan makhluk individu. Jadi kita memiliki karakter, sifat, dan cara hidup yang berbeda-beda dalam setiap individunya. Menurut saya, budaya berperan penting dan menjadi salah satu faktor mengapa itu bisa terjadi. Kita sering melihat banyak sekali perbedaan cara hidup sekelompok orang pada suatu tempat dengan tempat lainnya. Saya sering melihat masih banyak masyarakat Papua yang memiliki cara pikir bahwa wanita masih berkedudukan di bawah laki-laki. Itu merupakan pola pikir yang diwariskan oleh generasi sebelumnya dan masih digunakan sampai sekarang. Jadi menurut orang-orang dulu, wanita hanya memiliki tugas melakukan pekerjaan rumah dan melayani suaminya di rumah. Bahkan wanita tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Ada contoh lain, yaitu dari budaya cara berpakaian masyarakat Indonesia dan masyarakat Barat. Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat kental dengan kebudayaan Timur Tengah, karena Indonesia merupakan negara yang mayoritasnya adalah Muslim. Jadi cara berpakaian kita seperti orang-orang Timur Tengah. Saya berpandangan bahwa memakai pakaian yang baik dan benar adalah memakai pakaian yang tertutup. Itulah sebabnya kita sering melihat banyak sekali orang yang berpandangan bahwa orang yang memakai pakaian terbuka atau kebarat-baratan itu adalah kurang baik atau salah. Sedangkan di generasi kita yang mana sudah terpengaruh dengan budaya barat, kita menormalkan hal seperti itu. Menurut kita, pakaian seperti orang-orang barat adalah pakaian yang keren, karena memang kita dengan orang-orang zaman dulu sudah memiliki cara pikir yang berbeda. Tapi menurut saya sendiri, cara berpakaian yang benar adalah sesuai kenyamanan kita sendiri. Yang penting sopan dan juga bisa menunjukkan tempat. Ada satu contoh lagi dalam perbedaan cara hidup, yaitu cara hidup sesuai dengan sistem agamanya masing-masing. Tentunya kita hidup menurut ajaran dan norma-norma agama yang kita anut. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman budaya, dan ini menjadi salah satu daya tarik sendiri bagi masyarakat asing untuk datang ke Indonesia. Dan ini sangat bagus, karena hal ini bisa meningkatkan nilai dan juga perekonomian negara. Kita sering melihat banyak diadakan pameran juga festival budayaan yang di Indonesia. Jadi seperti ini. Ini mengundang antusias warga lokal, bahkan sampai warga asing. Dan dengan adanya festival-festival budaya seperti ini, nama Indonesia semakin dikenal di mancanegara. Ini dapat terjadi karena orang-orang akan penasaran dengan produk Indonesia. Mereka sudah mengenal nama Indonesia, jadi saat ada produk Indonesia, mereka penasaran dan ingin mencobanya. Banyak sekali produk-produk asal Indonesia yang dijual di luar negeri. Contohnya ada makanan, ada pakaian, bahkan karya seni juga banyak yang diminati oleh orang luar. Dengan semakin dikenal nama Indonesia, pasti akan meningkatkan harga jual produk-produk asal Indonesia. Yang mana ini juga akan meningkatkan perekonomian negara Indonesia sendiri. Jadi, itulah sebabnya mengapa budaya dapat berpengaruh bagi perekonomian negara. Di Indonesia kita memiliki banyak sekali keberagaman budaya, dari adat istiadat, dari bahasa, dan juga karya seni. Saya akan memberikan salah satu contoh. Tapi sebelumnya, saya akan memberikan salah satu contoh dari budaya Indonesia, yaitu wayang. Kita pasti sudah asing dengan wayang. Wayang merupakan karya seni dalam bentuk seni rupa yang digunakan oleh masyarakat zaman dulu dan masih dipakai sampai sekarang. Apakah kalian tahu mengapa wayang masuk dalam kategori seni rupa? Jadi, seni rupa sendiri merupakan sebuah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang ditangkap oleh mata dan dapat dilihat oleh harapan. Kesah ini diciptakan dengan mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan juga pencahayaan yang beracu pada estetika. Jadi, dari penjelasan apa itu seni rupa itu sendiri, kita tahu bahwa wayang masuk dalam kategori
seni berbentuk seni rupa. Wayang mulai berkembang pada abad ke-15. Awalnya pertunjukan wayang itu merupakan bagian-bagian dari sisa-sisa upacara agama atau upacara-upacara adat dari kepercayaan Jawa kuno, yang mana pada masa itu masyarakat masih percaya dengan hal seperti roh-roh, benda-benda, percayaan animisme dan juga dinamisme. Tradisi adanya wayang dari kebudayaan bersejarah mulai muncul dalam relief candi, arca, dan juga patung pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Wayang mengalami perubahan dan perkembangan yang mendasar pada masa periode Islam, sehingga dalam beberapa bentuk yang dapat kita lihat seperti sekarang. Karya daripada wali beragama Islam menyempurnakan bentuk wayang dalam segi wajah, warna, dan bentuk sehingga tangan wayang bisa digunakan serta bisa digerakkan. Juga ada penambahan keanekaragaman macam wayang. Jadi wayang bisa memiliki tangan yang bergerak. Itu perkembangan dari periode Islam. Wayang disempurnakan lagi pada masa kolonial Belanda sebagai pagelaran seni. Itulah awal mulanya wayang diiringi dengan gamelan dan juga tembang-tembang Jawa. Namun pada saat itu wayang tidak digunakan sebagai upacara adat, melainkan sebagai kesenian klasik tradisional. Saat ini tentu saja wayang sudah sangat berkembang. Bahkan sekarang wayang merupakan salah satu ikon negara dan juga warisan budaya yang harus kita lestarikan. Saya mengutip salah satu ayat Alkitab, yaitu Markus pasal 7 ayat 9. Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengaksanakan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri." Seringkali kita melihat kebudayaan atau adat istiadat yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi disinilah peran Kudus dalam memberikan jawaban apakah kebudayaan itu sesuai firman Tuhan atau tidak. Contohnya seperti kebudayaan menghormati orang lebih tua. Itu merupakan kebudayaan yang sangat bagus dan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ada juga kebudayaan yang menghormati roh-roh atau arwah-arwah leluhur. Dan tentu saja itu bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam Alkitab. Oleh karena itu, kita harus lebih bijaksana agar tidak jatuh dalam sifat dosa menurut Alkitab. Tapi kita juga tidak bisa menghakimi orang-orang yang masih menerapkan kebiasaan yang kurang baik dari kebudayaan atau adat istiadat mereka. Karena pada dasarnya kita juga manusia yang memiliki cara pandang dan pola pikir yang berbeda-beda. Kita tidak boleh menyalahkan orang-orang yang kita anggap salah. Jadi kesimpulannya, sebagai generasi muda, kita harus memelihara dan juga melestarikan kebudayaan warisan dari leluhur kita. Namun kita juga harus lebih bijaksana dalam memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Terima kasih. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Semoga kalian terhibur.